Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Katakan shalom. Haleluya. Saudara seiman katakan shalom. Dimanapun saudara berada, di Instagram maupun di Facebook ataupun di YouTube, saya sapa shalom semuanya. Haleluya. Dengan senyuman yang luar biasa, dengan hadirat yang luar biasa, dengan pengurapan yang luar biasa, bahwasanya pagi hari ini kita selalu diurapi oleh Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Puji Tuhan saudaraku, pagi hari ini saudara, kita ketemu lagi di layar Harvest Academy, ruang doa Harvest Academy. Puji Tuhan saudaraku, bahwasanya pagi hari ini kita selalu semangat, kita pagi hari ini selalu on fire saudaraku, walaupun saudara perkataannya serak-serak basah atau suaranya serak-serak basah. Kenapa? Tiap pagi berdoa, tiap malam berdoa, tiap siang berdoa, tiap sore berdoa. Kita terus berdoa, karena nafas orang Kristen adalah berdoa, saudaraku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dan pagi hari ini, saudaraku, kita akan sampaikan firman Tuhan, yaitu kita temakan, kita topikkan adalah pertobatan. Tobat, ya, bertobat. Haleluya. Saudara, banyak hari-hari ini, saudaraku, orang-orang tidak mengenal bertobat. Dan banyak juga, saudaraku, hari-hari ini mengenal cuma tobat, tapi besok kumat. Tobat kumat, saudaraku. Nah, kita akan bawa, saudaraku, pagi hari ini, apa sih sebenarnya pertobatan itu? Apa sih sebenarnya tobat itu? Jangan kita menjadi orang Kristen tobat kumat, komat tobat, saudaraku. Jangan, ya. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Pagi hari ini, saudaraku, apa arti daripada tobat? Apa arti daripada roh pertobatan, saudaraku? Nah, kita mengerti bahwa banyak istilah-istilah bertobat, saudaraku. Istilah bertobat juga bisa diperkatakan, saudaraku, bahwa lepas dari dosa. Setelah lepas dari dosa, kita menuju, saudaraku, hal yang baik. Jadi kita tinggalkan dosa itu, baru kita menuju hal yang tidak berdosa. Tidak cukup sampai di situ. Nah, setelah kita meninggalkan dosa, saudaraku, kita menuju di dalam hadirat Allah. Dan ada istilah lain juga, saudaraku, berkata bahwa apa? Bertobat juga berbicara tentang apa, saudaraku? Berpaling atau kembali. Kembali kepada siapa? Tentunya kembali ke jalan Tuhan. Meninggalkan jalan yang dilalui atau meninggalkan perjalanan pekerjaan yang pernah kita lakukan. Tentunya apa? Perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Perlakuan-perlakuan dosa. Kenapa manusia harus bertobat, saudaraku? Karena manusia gambar dirinya sudah rusak. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa. Sampai hari ini, saudaraku, manusia terus kejatuhan dalam dosa. Maka sebab itu, saudaraku, kita harus bertobat. Haleluya, saudaraku. Dan saudara, kita tidak cukup cuma meninggalkan dosa. Selalu, Pak, saya sudah bertobat, Pak. Karena Pak, saya sudah meninggalkan dosa dan saya sudah memuji nama Tuhan. Tidak hanya sampai di situ, saudaraku. Tapi kita akan lakukan, saudaraku, hari-hari untuk menuju kekekalan. Sehingga pertobatan kita sampai kekekalan itu tiba, saudaraku. Kita mengerjakan keselamatan Allah, saudaraku. Nah, dan puji Tuhan, ada istilah lainnya lagi, saudaraku, bahwa apa? Bertobat juga berbicara tentang apa, saudaraku? Menunjuk pada perbuatan dan hati seseorang, perbuatan niat yang jahat. Setelah itu berubah menjadi niat yang baik, atau berubah menjadi niat yang lebih kepada Tuhan, saudaraku. Dan arti kata lain juga, saudaraku, berbicara tentang apa? Menuju pada perubahan dalam hidup, tingkah laku yang awal jahat menjadi baik. Tapi tidak cukup baik saja, saudaraku. Banyak hari-hari ini, saudaraku, orang terjebak oleh satu apa? Kebaikan. Pak, saya sudah bertobat. Dari kecil saya sudah Kristen, Pak. Apakah kalau kita dari Kristen sudah kecil, dari masa kandungan sudah kecil, ini yang dikatakan bertobat? Itu bertobat secara agamawi. Bertobat secara untuk menerima Yesus Kristus, saudaraku. Tapi tidak cukup untuk dari kekristenan sampai hari ini kita sudah menjadi orang Kristen. Tok, tidak. Kita harus berubah. Kita harus bertobat.
tingkah laku kita yang masa lalu buruk, hari ini kita perbaiki. Kita terus menuju kekekalan. Nah, saudara, bahwa pertobatan di sini, saudaraku, banyak orang cuma cukup memperkatakan pertobatan, tapi tidak melakukan iman, tidak melakukan tindakan. Bapak saudaraku, Pak, saya cukup sampai di sini saja. Kenapa? Saya sudah meninggalkan roh perjudian saya. Saya sudah meninggalkan roh perdukunan saya. Saya sudah meninggalkan roh paranormal saya. Saya sudah meninggalkan, artinya apa? Saya menjadi apa? Penyambung ayam. Saudaraku, tidak cukup sampai di situ. Tapi kita kerjakan, saudaraku, pertobatan itu. Sehingga apa? Kita mendapatkan satu kekekalan itu untuk kita. Saudaraku, kita mendapatkan sesuatu dari Yesus Kristus, saudaraku. Menjadi apa? Sama karakter Yesus untuk kita. Amin, saudaraku. Nah, di situ, saudaraku, bahwa kita akan baca Alkitab. Apa yang terjadi di sana, saudaraku? Apa yang Tuhan katakan untuk kitab Yeskiel. Kita akan baca Yeskiel, saudaraku, 18. Yeskiel 18 ayat 30 sampai 32. Ini firman Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Bukanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaurilah hatimu dan rohmu. Saudaraku, mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu dapat hidup kekal, saudara. Ya, ini berbicara tentang apa, saudaraku? Kita berpaling dari dosa. Kita harus kembali ke jalan rohnya Tuhan, di mana Yesus Kristus sudah menjadikan satu teladan bagi hidup saya dan saudara. Di mana, saudaraku, kejatuhan Adam dan Hawa, saudaraku, perlu pertobatan. Untuk apa? Mengembalikan ciptaan Allah yang semula. Mengembalikan gambar diri yang semula, saudaraku. Sehingga apa? Kita penuh dengan kemuliaan. Kita penuh dengan keselamatan. Kita penuh dengan penedungan. Kita penuh dengan naungan. Yaitu apa? Allah Bapa kita di surga, saudaraku. Nah, itu sehingga kita ada pertobatan sampai hari ini. Kita ada kemauan untuk bertobat, saudaraku. Amin, saudaraku. Nah, di situ, saudaraku, bahwa hal yang luar biasa, saudaraku, perubahan di dalam hidup kita, saudaraku. Jadi adanya kesadaran, penyesalan, pengakuan, dan keputusan bertobat dari segala dosa, serta mengikut Tuhan Yesus Kristus setia, saudaraku, adalah hal yang mendatangkan kelepasan, dan mendatangkan keselamatan, dan mendatangkan kekekalan, saudaraku. Nah, dasar nggak, saudaraku? Nah, kita harus mencapai titik itu. Pemulihan sampai keselamatan. Tidak hanya dipulihkan tok, saudaraku. Kita boleh pelepasan. Setelah dilepaskan, saudaraku, kita pulih. Setelah pulih, jangan kumat lagi. Kita tobat itu terus, saudaraku. Ya, setelah didoakan sembuh, setelah terima kesembuhan, kita bergaya nih. Jangan cuma sembuh tok, tapi kita harus terus mengikuti kehendak Tuhan Bapa di surga. Sehingga apa, saudaraku? Kesembuhan kita, pemulihan kita itu sampai masuk di tanah Kanaan. Yaitu di mana, saudaraku? Kekekalan. Amin, saudaraku. Nah, di situ, saudaraku, bahwa pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk apa? Bertobat, pertobatan baru. Nah, saudara, jika seorang menyadari bahwa dirinya berdosa, hanya menyesali dosa itu, saudaraku, tapi tidak meninggalkan dosa itu, maka itu bukan pertobatan yang sungguh. Ya, dalam pertobatan yang sungguh termasuk pengakuan dosa kepada siapa? Kepada Allah Bapa kita, serta
permohonan ampun. Tanpa permohonan ampun, pertobatan dosa, pertobatan doa, pertobatan kita sia-sia, saudaraku. Nah, di situ saudaraku, yang perlu diperhatikan apa, saudaraku? Pertobatan merupakan karunia Allah. Amin. Ia menarik hati kita kepada pertobatan. Itulah pekerjaan Roh Kudus di dalam manusia, di dalam diri kita, saudaraku. Nah, di situ apa yang terjadi? Maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Karunia Allah menuntun kita semuanya. Untuk apa? Masuk di dalam pertobatan terus-menerus, saudaraku. Maksud kemurahan Allah menuntun engkau kepada pertobatan yang kita bisa lakukan setiap hari. Kenapa? Kita selalu diurapi oleh Roh Kudus. Kita selalu apa, saudaraku? Diberikan pertobatan setiap hari sehingga kita jalankan, saudaraku. Jangan kita cuma mandek stop di situ karena kita sudah menerima kesembuhan, karena kita sudah menerima mukjizat, karena kita sudah menerima kelepasan, karena kita sudah berubah dari non-Kristen menjadi Kristen. Tidak cukup sampai di situ, saudaraku. Sehingga apa, saudaraku? Kita akan baca, saudaraku, di kitab Roma, saudaraku, Roma 2. Apa yang terjadi di sana? Kitab Roma, saudaraku, Roma 2 ayat 4, saudaraku. Roma 2 ayat 4, bila firman Tuhan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah apa, saudaraku? Menuntun engkau kepada siapa? Kepada pertobatan. Jadi apa, saudaraku? Kita sama-sama dituntun oleh Allah Bapa di surga. Sampai kemana, saudaraku? Arah ke pertobatan. Jadi pertobatan setiap hari. Karena kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa setiap hari, saudaraku. Kita terus bertobat dan bertobat dan bertobat sampai masa kesudahan itu tiba, saudaraku. Nah, di situ, saudaraku, bahwa kita terus mengerjakan keselamatan itu, saudaraku. Kita diperintahkan Allah untuk apa? Bertobat. Dan ia akan memberikan dorongan pertobatan kepada siapa, saudaraku? Barang siapa yang mau memperhatikan gerakan Roh Kudus di dalam hati saya dan saudara. Roh Kudus mendorong. Terus, karena apa? Kita setiap hari ada pertobatan. Sehingga Roh Kudus terus mengingatkan. Sampai, saudaraku, kita di mana titik kita. Rohani kita semakin naik. Bukan semakin turun. Firman Tuhan kata apa, saudaraku? Kita menjadi kepala, bukan ekor. Kita semakin naik, bukan turun. Nah, ini yang disampaikan kenaikan dan menjadi kepala, saudaraku. Rohani kita. Bukan masalah harta benda kita, saudaraku. Itu semuanya bonus Tuhan. Yang terpenting, roh kita untuk mencapai titik keselamatan itu, saudaraku. Kenapa? Kita masih menginjakkan bumi. Kita lakukan, saudaraku. Lakukan apa, saudaraku? Mengerjakan keselamatan. Selama kita masih menginjakkan bumi, kita masih penuh. Apa, saudaraku? Dosa. Kenapa? Penghulu-penghulu di udara tidak tinggal diam, saudaraku. Terus akan mengguncang kita. Terus akan mengintimidasi kita. Kenapa? Kita perlu waspada. Waspadalah. Haleluya, saudaraku. Nah, di situ, saudaraku, bahwa apa? Pertobatan dari seseorang yang belum mengenal Yesus. Nah, ini ada hal pertobatan, saudaraku, sebelum mengenal Yesus dan datang menyesali dosanya. Jadi artinya apa, saudaraku? Bertobat, kita belum menjadi orang Kristen. Artinya apa, saudaraku? Serta menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat disebut pertobatan pertama yang menjadi, saudaraku, hanya satu kali. Namun pertobatan dari seorang yang sudah menerima Yesus, saudaraku, sebagai juru selamat terjadi berulang-ulang untuk pengudusan dari dosa-dosa yang diperbuat selama ini. Disebut juga apa, saudaraku? Pertobatan yang terus-menerus kita kerjakan. Nah, saudara, kita dulu belum mengenal Kristus. Kita dulu mungkin menganut umat seberang, saudaraku. Agama seberang. Hari ini, kita sudah mengenal Kristen. Tidak hanya cukup Kristen. Karena Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan apa, saudaraku? Yesus Kristus.
Amin. Agamawi tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Cuma satu-satunya, Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Nah, di situ kita harus perlu pertobatan yang baru, yang baru, yang baru. Setiap pagi, anggur baru, minyak baru, saudaraku. Haleluya. Nah, di situ sampai terjadi, saudaraku. Nah, setelah kita bertobat, kita melakukan pertobatan yang baru terus-menerus. Tentunya apa, saudaraku? Ada buahnya. Buahnya apa, saudaraku? Setelah kita bertobat dan melakukan pertobatan baru dari umat seberang, mengikut Kristus, menjadi orang Kristen. Nah, setelah itu, saudaraku, menjadi orang Kristen, kita terus bertobat, pertobatan baru terus. Tentunya apa, saudaraku? Kita ada buahnya. Karena apa? Biar orang melihat buahnya di mana kita bertobat. Orang banyak melihat buahnya. Kita ada pertobatan baru terus setiap pagi, saudaraku. Nah, di situ apa yang terjadi di sana, saudaraku? Bahwa menerima pengampunan dosa dan penyucian dosa, saudaraku. Menerima pengampunan dosa dan penyucian dosa. Coba, saudaraku, kita akan baca, saudaraku, sama-sama. Yang pertama, buahnya apa, saudaraku, tadi? Menerima pengampunan dosa dan penyucian dosa. Kita akan baca, saudaraku, di 1 Yohanes 1 ayat 9, saudaraku. Yohanes 1, saudaraku. Yohanes 1 ayat 9, saudaraku. Beginilah firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 9. Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Saudaraku. Sorry. 1 Yohanes 1, saudaraku. Sorry. 1 Yohanes 1 ayat 9, saudaraku. Beginilah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu buah yang pertama, saudara. Menerima pengampunan dosa dan penyucian. Di 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, yang kedua apa, saudaraku, buahnya? Yang kedua adalah mempunyai rasa damai dengan Allah, saudaraku. Ya, mempunyai rasa damai dengan Allah, itu buah yang kedua. Nah, saudara bisa baca, saudaraku, bahwa di 2 Korintus, saudaraku, 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19 dan 20, saudaraku. 19 dan 20. Di sana berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada siapa, saudaraku? Kami, atau saya dan saudara. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah Bapa di surga, saudara. Nah, di situ adalah buah yang kedua, saudara. Pengampunan berarti juga memperdamaikan. Orang yang diampuni kini memiliki hubungan yang baru dengan Allah. Hubungan dengan Allah telah dipulihkan sehingga ia menjadi sekutu Allah. Kembali, manusia juga memiliki damai di dalam dirinya karena tidak ada lagi perasaan bersalah atau roh intimidasi atau roh apa, saudaraku, menuduh dirinya sendiri, saudara. Luar biasa. Ini adalah buah yang kedua. Nah, buah yang ketiga apa, saudaraku? Buah yang ketiga adalah ada sukacita besar pada Allah. Ya, saudara, ada apa, saudaraku? Sukacita besar pada Allah. Nah, saudara, kita akan baca, saudaraku, di Lukas 15, saudaraku. Lukas 15 ayat yang ke-10.
Firman Tuhan berkata, Lukas 15 ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Malaikat Allah luar biasa, bertepuk tangan, sukacita. Cuma satu saja, saudaraku, orang berdosa bertobat. Begitu besarnya saudara kasih Allah pada kita, sehingga kita orang berdosa. Kita, saudaraku, yang berdosa bertobat. Malaikat Allah bersukacita. Malaikat Allah bertepuk tangan. Makanya satu jiwa di mata Tuhan sangat berharga. Saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Saya dan saudara ini sangat berharga di mata Tuhan. Sudah penuh dosa. Penuh dengan apa lagi? Perbuatan-perbuatan tercela. Perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Setelah kita memutuskan, Tuhan, saya bertobat, saya akan mengiring Engkau, Tuhan. Ternyata apa saudara yang terjadi? Luar biasa. Malaikat-malaikat di surga bertepuk tangan. Sehingga apa saudara? Pertobatan membawa suatu sukacita yang besar bagi Allah. Karena yang hilang telah ditemukan, dan yang mati telah hidup kembali. Manusia yang menerima pengampunan juga bersukacita karena apa saudaraku? Ia telah memiliki segala haknya sebagai anak Allah. Kita memiliki sebagai anak Allah. Kita tuh anak Allah. Bukan anak setan. Bukan anak dunia. Bukan anak iblis. Tapi anak di atas skala raja. Siapa namanya saudaraku? Yesus Kristus. Apa enggak dahsyat? Kita dipulihkan dari dosa. Kita diampuni dari dosa. Kita dijadikan anak, saudara. Bukan anak mantu. Bukan. Bukan anak ipar. Bukan. Tapi anak Allah. Luar biasa. Ada amin, saudaraku? Oh, dahsyat. Itu Allah kita, saudara. Allah Maha Pengampun. Sampai hari ini. Sampai selama-lamanya. Makanya, Bapak Ibu Saudara, bertobatlah. Amin. Bertobatlah. Amin, saudaraku. Kita apa? Dijadikan anak Allah. Karena apa? Surga berbicara apa, saudaraku? Tentang pribadi kita sama Tuhan. Kita tidak bisa membawa keluarga kita untuk masuk surga bersama-sama. Surga berbicara pribadi kita masing-masing sama Tuhan. Sehingga apa, saudaraku? Pertobatan itu sangat-sangat penting. Tanpa bertobat, kita tidak mengenal jalan di mana kita untuk masuk ke surga, saudaraku. Kita tidak mengenal jalan lurus itu kemana. Cuma ada satu jalan lurus, yaitu apa? Yesus Kristus. Namanya. Haleluya. Di situ, saudaraku, ada 4 hal lagi. Yang keempat, saudaraku, tentang apa, saudaraku? Buah daripada pertobatan. Tadi sudah ketiga, saudaraku, ya. Dan yang keempat apa, saudaraku? Ada sukacita besar pada malaikat-malaikat Allah, saudaraku. Luar biasa, ya. Setelah tadi ada sukacita besar pada Allah. Yang keempat, ada sukacita besar pada malaikat-malaikat Allah. Di mana, saudaraku? Kita akan baca Lukas 15 ayat 1, saudaraku. Apa yang terjadi di sana? Ya, malaikat-malaikat sukacita. Lukas 15 ayat 1, saudaraku. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa binasa datang kepada Yesus untuk apa? Mendengarkan dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Itu orang Farisi katakan apa? Kenapa Yesus makan sama orang-orang berdosa? Yesus datang ke dunia bukan mencari orang benar, bukan mencari orang yang kaya, bukan mencari orang yang berpangkat. Karena apa? Semuanya itu milik Tuhan. Cuma satu yang Yesus cari, saudara dan saya dan saudara. Karena apa? Yang penuh dengan kelimangan dosa di dunia ini, saudaraku. Ada dosa perbuatan dan dosa warisan. Kita putuskan semua dosa itu. Sehingga apa? Kita layak menerima
mahkota surga di saat kita mencapai titik di mana saudaraku? Kekekalan. Ya, puji Tuhan saudaraku. Bapak saudaraku, sukacita yang besar tidak hanya terjadi pada pihak Allah dan manusia saja, melainkan juga para malaikat sukacita. Mereka turut dalam kesukaan Allah karena manusia yang berdosa telah kembali kepada Allah, kepada rancangan Allah, kepada ciptaan Allah, di mana manusia diciptakan segambar serupa dengan gambaran Allah, dengan ciptaan Allah. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan saudaraku. Pagi hari ini menguatkan kita harus bertobat. Jangan tegar tengkuk. Saudaraku, jangan keras kepala. Jangan apa saudaraku? Keras hati. Keras apa saudaraku? Keras kepala, keras hati, tegar tengkuk. Jangan. Kita akui semuanya. Dosa kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan turun tangan untuk mengampuni saya dan saudara. Apapun perbuatan kita, apapun dosa kita yang selama ini menghambat berkat, menghambat ekonomi, menghambat rumah tangga, menghambat keluarga, buang semua saudaraku. Karena apa? Dosa adalah sampah, dosa adalah remeh-temeh. Kita harus buang semuanya. Ada apa saudaraku? Ini waktunya panen raya terjadi, roh pertobatan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita dikuatkan oleh roh pertobatan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersama-sama bertobat. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Inilah firman Tuhan pagi hari ini yang saya sampaikan tentang apa? Pertobatan atau petobat baru. Puji Tuhan. Saya akan berdoa saudaraku. Oh haleluya. Haleluya Bapak. Kami ucap syukur Tuhan pagi hari ini. Engkau telah ingatkan Tuhan untuk domba-dombamu, untuk anak-anakmu. Terus bertobat. Setiap pagi Tuhan, kami bertobat. Dari kesalahan-kesalahan kami, dari dosa-dosa kami, yang selama ini Tuhan menghambat berkat. Yang selama ini Tuhan menghambat Tuhan keluargaku, menghambat suami istri, menghambat anak-anak. Pagi hari ini, kami bertobat. Sehingga dosa itu Tuhan, Engkau ampuni. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Dan ajar kami Bapa, tuntun kami untuk masuk di dalam kekekalan itu. Mulai hari ini, sampai kekekalan itu tiba. Sehingga apa saudaraku? Tuhan, kita bersama-sama mengerjakan keselamatan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Yesus semuanya. Amin.